Oke, selamat siang Bu. Saya pada hari ini ingin mempresentasikan topik yang saya bawakan, yaitu IPv4 atau Internet Protocol version 4. Kita sudah tidak asing dengan kata-kata ini atau kalimat ini karena di yang namanya internet pasti menggunakan yang namanya internet protokol juga. Mari kita mencari tahu apa itu internet protokol. Internet Protocol version 4 memiliki kawan yaitu Internet Protocol version 6. Namun yang saya akan bahas yaitu Internet Protocol version 4. Yang pertama-tama, pengertian IP version 4. IP version 4 disebut juga Internet Protocol version 4 adalah sebuah alamat yang digunakan dalam protokol jaringan atau protokol jaringan TCP atau IP yang total bitnya adalah 32 bit serta untuk mengidentifikasi host pada jaringan. Jadi ini maksudnya di setiap komputer mereka memiliki alamat mereka masing-masing yang dapat terhubung dengan komputer lainnya untuk berbagi data dan juga terhubung ke server supaya mereka bisa dari server mengirim data ke kliennya, dari klien bisa mengirim data ke servernya. IP versi 4 ini juga merupakan versi pertama yang digunakan untuk produksi di ARPANET pada tahun 1983. Ini sebagai pengetahuan saja. Setelah itu, kita akan membahas tentang perbedaan IP versi 4 dan IP versi 6. Mari kita kulas. IP versi 4 ini memiliki jumlah bit total maksimal adalah 32 bit. 32 bit atau setara dengan 4 byte. Jadi bisa kita hitung 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, sedangkan IP versi 6 ini memiliki 128 bit. Nah, setelah itu yang kedua, IP versi 4 menggunakan angka desimal, sedangkan IP versi 6 menggunakan angka heksadesimal. Wah, ini lebih banyak lagi yang harus kita kuasai ke dalamnya kalau untuk IP versi 6. IP versi 6 nih yang menggunakan angka heksadesimal nih menggunakan huruf-huruf lagi. Contohnya A, B, C, D, E, F. Setelah itu, yang ketiga, IP versi 4 terbagi dalam 5 kelas, yaitu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nanti saya akan bahas satu-satu kelasnya. Selanjutnya, sedangkan IP versi 6 dikenal dengan penyelamatan unicast, penyelamatan multicast, dan penyelamatan unicast. Seterusnya, mari kita cari tahu tentang perbandingan perangkat IP versi 4 dan IP versi 6. Perbandingan IP versi 4 hanya dapat mencakup 4.294.967.296 host. Itu yang dapat dihitung. Namun, IP versi 6 ini dapat mencapai, nah saya tidak bisa baca, 340, 282, 366, 9207, 433, 738, 411, 768, 211, 456. Sungguh banyak sekali yang dapat dihubungkan dan bisa dibuat. Jadi dengan jumlah segini kita bisa membuat banyak alamat dalam IP address. Seterusnya kita akan membahas tentang kelas IP versi 4. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kelas-kelasnya yang sudah dibagi menjadi 5. Namun saya akan membahasnya lebih detail. Untuk kelas pertama yaitu kelas A memiliki rentang dari 0 sampai 127. Nah, bisa kita lihat dari sini 0.0.0.0 sampai rentangnya 127.255.255.255 dan memiliki prefiksnya yaitu /8. Setelah itu kita akan membahas tentang kelas B. Kelas B memiliki rentang di antara 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255 yang memiliki prefiks yaitu /16. Oh ya, yang untuk IP kelas A ini
digunakan untuk jaringan yang berukuran sangat besar. Sedangkan untuk IP kelas B digunakan untuk jaringan yang berukuran sedang saja. Kita lanjut ke IP kelas C. IP kelas C memiliki rentang yaitu 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255 dan memiliki prefixnya yaitu /24 dan digunakan untuk jaringan yang berukuran kecil. Biasanya kita gunakan untuk akses di komputer kita, yaitu kita memasukkannya 192, 168, 10, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang IP versi Selanjutnya kita akan membahas tentang kelas D. Kelas D memiliki rentang yaitu 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Namun di kelas D ini tidak memiliki yang namanya prefix, dan kelas D ini memiliki kekhususan sendiri, yaitu hanya digunakan untuk keperluan multicast. Ya. Setelah itu kita akan membahas tentang kelas D. Setelah itu kita akan membahas tentang kelas E. Kelas E memiliki rentang di antara 240.0.0.0 sampai 247.255.255.255 yang dapat digunakan untuk hal yang khusus juga, cuman ini biasa digunakan untuk orang-orang bereksperimen yang tidak kita dapat jumpai. Dan ini juga sama dengan kelas D, tidak memiliki yang namanya prefix. Setelah itu kita akan membahas tentang alamat IP versi 4 yang saya dapatkan dari penjelajah saya. Yang pertama itu alamat unicast. Alamat unicast digunakan untuk koneksi point to point atau one to one. Point to point itu berarti kita gunakan untuk komputer satu untuk ke komputer tetangga kita, satu ke satu. Selanjutnya kita bisa gunakan untuk alamat broadcast. Alamat yang digunakan dalam komunikasi one to everyone. Bisa kita sebut juga dari server berbagi ke teman-temannya, yang biasa digunakan sistem sekolah kan. Alamat multicast, alamat yang digunakan untuk komunikasi one to many. One to many ini bisa diartikan hampir sama dengan alamat broadcast atau one to everyone, tapi ini bisa mencakup lebih banyak lagi, bisa mencakup satu sekolah, satu komputer bisa berbagi ke semuanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi versi 4 pada komputer. Konfigurasinya saya sudah mengambil gambar. Seperti ini. Pertama, itu yang ditunjukkan panel pertama itu merupakan IP atau alamat komputer. Jadi kita tinggal isi nomor komputer kita. Misalnya yang nomor komputer yang kita duduki merupakan nomor 20, ya kan? Jadi kita isi nomor komputer kita 20 dan teman kita bakal isi nomor komputer 21. Dan seterusnya yang di bawah IP address itu adalah subnet mask. Subnet mask nih itu bisa diartikan sebagai ketentuan tetap yang sudah ditentukan, nggak bisa diubah-ubah. Setelah itu ada yang namanya default gateway. Itu merupakan alamat server. Jadi misalnya kita memiliki server, guru sebagai server dan kita murid sebagai klien. Jadi nomor alamat server itu adalah 192.168.1.1. Jadi kita tinggal memasukkan saja default gateway yang si alamat server, lalu kita memasukkan alamat IP address dan subnet mask kita. Dan otomatis kita akan dapat berbagi dan menerima data dari server dan juga dari klien lainnya. Setelah itu, yang paling terakhir, jangan lupa tombol untuk menetapkan ketentuannya. Setelah kita mengkonfigurasi segalanya, kita harus pencet OK dan di sebelahnya nanti harus bawa ulang. Setelah itu
Ini adalah sumber dan daftar pustaka yang saya ambil sumber-sumbernya. Wah, saya tidak bisa membacakannya. Silakan cek sendiri sumber-sumber yang sudah saya terterakan. Oke, sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan kata yang saya tuturkan. Mohon maaf segala kesalahan yang saya buat, mulai dari penyampaian informasi maupun